Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar hidup saudara? Gimana hidupmu hari ini? Bagaimana masalah saudara? Saya berdoa masalah saudara gak akan selamanya, karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang berharap dan menanti-nantikan Dia. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab hamba-Mu siap untuk menjadi seorang berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berserah penuh, itu menjadi renungan kita pada hari ini. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat tidak mudah dilakukan. Apalagi bagi orang-orang yang hidup di zaman modern saat ini. Karena kalimat berserah itu kayaknya kita gak buat apa-apa gitu. Saya mau bilang sama saudara, karena memang dari dulu kita diajar untuk gak boleh menyerah. Fight. Tapi saya percaya dalam hidup ini ada masanya Tuhan meminta kita untuk tidak mau mengendalikan hidup kita. Bahkan seterusnya kita harus menyerahkan kendali hidup kita sama Tuhan. Karena pada prinsipnya bisa kita kendalikan cuma hati kita dan pikiran kita. Sisanya bagaimana bumi ini berputar, Tuhan yang mengendalikan. Bagaimana orang bersikap kepada kita, Tuhan yang mengendalikan. Apalagi ketika kita mulai meninggalkan Tuhan dan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan melihat keadaan tidak akan berjalan sebagaimana yang kita mau. Berserah penuh artinya bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, namun kita percaya kepadanya. Kita nggak ngerti apa yang akan Tuhan perbuat, tapi kita mengerti dengan baik bahwa Tuhan gak akan permalukan kita. Berserah bukan berarti nggak buat apa-apa. Berserah bukan berarti pasrah kayak terserah deh, Tuhan mau bikin apa, no. Tapi di sini adalah memiliki iman, berserah karena percaya pertolongannya, percaya bahwa Ia yang telah menolong kita berulang-ulang kali, Dia pasti akan menolong kita bukan hanya sampai hari ini, tapi sampai hari-hari ke depan. Firman Allah mengatakan ketika saudara dan saya, Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini apa yang sedang saudara takuti? Hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Pandang Yesus. Kalau sudah do the best, do your best, lakukan segala yang saudara bisa. Mari mulai berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong saudara. Percaya Tuhan gak akan pernah tinggalkan saudara. Beberapa hal yang bisa kita renungkan serta kita pelajari tentang berserah adalah belajar berharap dan percaya kepada pribadi Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima dan 8 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang bentara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari ayat ini kita melajari bahwa seringkali kita berharap sama manusia. Seringkali kita menaruh harapan kita sama manusia. Kita ngomong kita percaya sama Tuhan, kita berharap sama keluarga kita. Perkataan, perbuatan kita berbeda dengan kenyataannya. Kita berharap kepada teman kita, koneksi kita, saudara kita. Pertanyaan ini perlu kita tanyakan sama hidup kita masing-masing. Ketika keadaan sulit datang, kepada siapa kita berharap? Ketika keadaan sukar datang, kepada siapa kita berharap? Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Jangan mendua hati. Jangan mengandalkan Tuhan tapi berharap manusia. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan manusia untuk tolong saudara.
Firman Allah dalam Daniel 3, 16-18, kisah mengenai Sadrak, Mesak, Abednego. Menjawab kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lihat, dia diperhadapkan oleh dibakar hidup-hidup dengan bara api yang luar biasa. Dia berkata, kalau Tuhan sanggup tolong, dia akan tolong. Tapi walaupun enggak, kami enggak akan sembah Engkau. Ketika kita berharap kepada pribadinya Tuhan, dan enggak berharap kepada, tidak mendua hati, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Yang kedua, belajar untuk memiliki mental sebagai anak. Engkau bukan budak lagi. Engkau anak kerajaan surga. Engkau dikasihi. Firman Allah mengatakan dalam Matius 6, ayatnya yang ke-31, Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup ini kita akan selalu diperhadapkan oleh kesulitan, oleh rintangan. Namun miliki iman, kita punya Bapa di surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Karena ketika kita memahami bahwa Tuhan Bapa kita yang baik, yang menyediakan masa depan yang terindah bagi kita, maka kita percaya Dia sanggup membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan bagi kita, serta menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat hidup berserah, berjalan dalam ketaatan. Taat itu gak pakai kata tapi, ya gimana dong, gak pakai alasan. Taat ya taat. Lihat pengalaman teladan para imam-imam kita. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun secara logika gak masuk akal. Abraham meninggalkan Ur Kasdim, di sana dimana dia menjadi orang yang kaya raya, berhasil tanpa tahu kemana. Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Bahkan Alkitab katakan orang Israel harus mengitari tembok Yeriko sehari satu, dan di hari yang ketujuh mereka memutarkannya beberapa kali. Padahal mereka tahu metode berperang yang paling enak adalah melempar masuk ke dalam tembok Yeriko dan berperang. Tapi mereka suruh diam. Ketika bangsa Israel melewati yang namanya Laut Teberau, mereka hanya belajar taat. Mari kita belajar taat, belajar percaya, karena ketaatan kita akan dibayar lunas oleh Allah. Mari belajar berserah penuh dalam hidup ini. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan gak akan pernah mempermalukan kita. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana. Karena yang punya surga, crazy love with you. Bye-bye.